Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Selamat datang di channel ini tentunya, teman-temanku semuanya. Masih ada banyak pertanyaan, teman-temanku semuanya, khususnya di kolom komentar, yaitu tentang jalur-jalur yang ada di pendaftaran di SMK maupun SMA tahun 2024-2025 akan saya jelaskan lagi. Nah, kita akan membahas yaitu zonasi, lalu zonasi khusus, afirmasi perpindahan orang tua dan prestasi di jalur SMA. Adanya itu jalur SMK itu afirmasi prestasi domisili terdekat. Oke, sesampainya dulu kita akan bahas di SMA. Tapi sebelum itu silahkan klik like, komen, dan subscribe tentunya teman-temanku semuanya. Oke, di SMA teman-temanku semuanya ada 4 jalur, yaitu zonasi, zonasi khusus, afirmasi, dan perpindahan orang tua prestasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Semoga besok realnya juga 5 ya. Oke, yang pertama ada jalur zonasi. Akan saya jelaskan, yaitu zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak radius domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, teman-temanku semuanya. Nah, di sini dijelaskan 1.2 itu ada titik koordinat satuan pendidik, dimaksud angka 1 adalah gerbang utama satuan pendidik yang bersangkutan. Jadi teman-temanku semuanya, dari rumah jaraknya adalah sampai dengan gerbang utama. Terus titik koordinat calon peserta didik berdasarkan alamat domisili kartu keluarga yang diterbitkan atau lebih telah tinggal paling 1 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB. Lalu data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Satuan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. 1.4 calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55%. Semoga juga tidak berubah. Jadi di jalur SMA itu yang diterima jalur zonasi adalah 55%, sisanya yang lainnya termasuk afirmasi, perpindahan orang tua, dan lainnya. Nah, kuota jalur zonasi sebagaimana tersebut dalam angka 1.3, termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus. Paling banyak 12% daya tampung. Itu ya teman-temanku semuanya. Kalau zonasi khusus ini setahu saya begini, jadi di daerahnya yang tidak ada SMA-nya itu nanti akan masuk ke zonasi khusus, biasanya seperti itu teman-temanku semuanya. Misalnya kecamatan A tidak mempunyai sekolah SMA, nanti di situ akan dimasukkan akan dibagi ke zonasi khusus, begitu ya teman-temanku semuanya. Calon peserta didik dari pondok pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kependudukan pondok pesantren. Jika teman-teman tinggalnya di pondok pesantren kemarin SMP-nya ya, nanti radiusnya jaraknya yaitu dari pondok pesantren sampai dengan ke sekolahan. Terus pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi inklusi dan kelas khusus olahraga atau KKO. Lalu yang kedua ada jalurnya afirmasi, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim, atau piatu, yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu akibat ayah dan atau ibu calon peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, anak panti, dan ATS. Nah, di tahun 2024 apakah nanti ini ada
tulisan yaitu terpapar COVID-19. Ini adalah tahun lalu, tahun 2023. Nah, tahun 2024 apakah sama? Nah, nanti kita lihat saja. Tapi dari beberapa tahun ini kebanyakan untuk juknisnya sama. Semoga ya. Terus calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur afirmasi paling sedikit hanya 20%. Jadi kalau dihitung-hitung lebih sedikit ya teman-temanku semua di jalur afirmasi ini, hanya 20% dibandingkan tadi yaitu jalur zonasi yaitu 55%. Terus bagaimana ya Pak? Apakah saya harus ke jalur zonasi? Nah, sebaiknya iya. Nanti kita bisa pindah jalur dari zonasi ke afirmasi. Apakah bisa? Bisa, santai saja. Lalu ketentuan tersebut pada angka 2.2 dapat tidak terpenuhi apabila calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% daya tampung gitu ya. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpaku kesejahteraan sosial DTKS yang dikelola ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. 2.5 calon peserta didik yatim piatu yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu. Yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 bagaimana tersebut 2.2. Nah, ini sama tadi saya sudah bilang, apakah ini nanti di 2024 akan sama? Kita lihat saja juknisnya. Karena juknis terbaru belum keluar ya. Berdasarkan data yang dikelola ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. 2.6 ya calon peserta didik anak panti sebagaimana tersebut di angka 2.1 berdasarkan data yang dikelola atau ditetapkan oleh Dinas Sosial. Nomor 2.7 calon peserta didik ATS ya. Sebagaimana tersebut angka 2.1 diprioritaskan pada ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dinsos Jateng. Terus dibuktikan dengan keterangan yang diterangkan oleh kepala desa, lurah dan diketahui disahkan oleh camat. 2.8 peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi teman-teman yang afirmasi ini boleh dari dalam provinsi maupun di luar provinsi gitu ya. Calon peserta didik yatim atau piatu yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu. Nah, ini jelaskan lagi di sini yaitu yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, paling banyak hanya 2%. Calon peserta didik atau CPD anak panti sebagaimana tersebut angka 2.1 paling banyak 2% dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi. Terus peserta didik ATS bagaimana tersebut angka 2.1 yaitu 3%. Apabila jumlah calon peserta didik yatim atau piatu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu akibat ayah atau ibu peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia karena COVID, dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PD afirmasi maka ditentukan urutan prioritasnya yaitu jaraknya dulu, lalu usia calon peserta didik. Apabila jumlah calon peserta didik anak panti melebihi 2%, ada ketentuan juga yaitu jarak tempat tinggal, yang kedua usia calon sama ya. Lalu juga apabila ada calon peserta didik yang melebihi 3% dari jumlah daya tampung maka jalur PPDB afirmasi ini ya ditentukan yaitu jaraknya dulu, terus usia, terus lama ATS dengan kelulusan. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, pemerintah
daerah sekolah wajib melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal jumlah calon peserta didik ya atau CPD afirmasi tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Lalu yang ketiga yaitu ada jalur perpindahan orang tua atau wali, jalur PPDB perpindahan orang tua atau tugas orang tua atau wali, yakni jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan orang tua atau wali, buktinya yaitu dengan surat penugasan orang tua atau wali. Nah, perpindahan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1 adalah perpindahan tugas kurang-kurangnya antar kabupaten atau kota. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang diterima paling banyak 5% dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidik. Kuota jalur perpindahan orang tua atau wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidik tempat orang tua atau wali bekerja sebagai guru dan anak guru. Sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima jika orang tua teman-teman itu sebagai guru di SMK tersebut, maka prioritas langsung diterima gitu ya, ini maksudnya ya. Terus CPD mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua wali merupakan peserta didik yang kartu keluarga di luar wilayah kabupaten tempat calon peserta didik mendaftar. Gitu ya teman-temanku semuanya. Ini dalam 3.6 apa ini? Hampir sama ya, penugasan orang tua. Terus 3.7 jalur perpindahan orang tua tidak mencapai 5%, maka sisa kuota dipindahkan ke jalur zonasi gitu ya. Terus jalur prestasi. Apa itu jalur prestasi? Jalur prestasi PPDB di SMA yaitu menggunakan seleksi prestasi. Prestasi maksudnya dengan angka ya. Jadi nanti ditentukan paling banyak rata-ratanya gitu ya, paling atas gitu ya, itu jalur prestasi. Dan bisa menggunakan plus nilai yaitu dengan kejuaraan jika ada. Jika tidak ada cukup dengan nilai raport saja. Itu penjelasannya. Jelas sekali ya, di sini langsung peserta didik yang diterima yaitu 20% di SMA. Jadi prestasi di SMA itu hanya 20%, paling banyak itu malah zonasi yaitu 55%. Monggo silahkan teman-teman bisa didiskusikan dengan orang tua mau masuk mana. Jika ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom komentar teman-temanku semua. Ini terlalu banyak ya, saya baca nanti bosan teman-temanku semuanya. Ini jelas sekali. Yang penting teman-temanku semuanya silahkan dirundungkan jalur mana yang menurut kalian pasti masuk gitu ya. Silahkan diketikkan di kolom komentar teman-temanku semuanya untuk pertanyaannya. Sekian dari saya, nanti akan kita sambung yaitu PPDB di SMK bagaimana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.